Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang soal-soal yang telah Ibu berikan kepada kelompok kami. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya, Nazar Pujiawan, kemudian ada Adriel Dava Achmada, terus Angel, terus Laurentius, terus Nabila, terus Sylvia, sama Faras Yolanda. Oke, kita lanjut ke soalnya. Soal pertama, sebanyak 60 gram kristal non-elektrolit X dilarutkan dalam 2000 ml air. Jika titik didih yang terukur dari larutan X tersebut adalah 100,26 derajat Celcius, berapakah massa molekul relatif senyawa X tersebut? Nah, diketahui gramnya itu yaitu 60 gram yang terlarutnya ya. TB atau titik didih yaitu 100 derajat, 100,26 derajat Celcius. P atau gram pelarutnya yaitu 2000 ml. Mililiter itu sama dengan gram ya, jadi 2000 gram karena rumusnya molaritas bukan molaritas. Terus KB-nya atau tetapan titik didihnya 0,52 derajat Celcius, tetapan didih air. Nah, ditanyakan massa molekul yaitu berarti yang ditanyakan MR-nya. Nah, jawabannya itu step pertama yaitu kita cari delta TB atau kenaikan titik didih. Dengan menggunakan rumus TB sama dengan TBP tambah delta TB. Nah, sehingga delta TB sama dengan TB kurang TBP. TB-nya 100,26 derajat Celcius dikurangin 100 derajat. Hasil delta TB yaitu 0,26 derajat Celcius. Nah, step kedua, cari MR menggunakan rumus delta TB. Seperti yang kita ketahui, rumus delta TB yaitu molalitas atau M kecil dikali KB. Nah, jadi delta TB sama dengan gram per MR kali 1000 per P kali KB. Nah, tinggal dimasukin, delta TB-nya 0,26, gramnya 60, MR-nya yang dicari, terus dikali 1000 per 2000 dikali 0,52. Nah, terus MR-nya dikali dengan 0,26. Nah, sehingga 0,26 MR sama dengan 7,5. Sehingga didapatkan MR-nya yaitu 28,8 gram. Nah, sampai di sini jelas kan? Oke, jelas ya. Lanjut soal nomor 2. Tentukan tekanan osmotik larutan yang setiap liternya mengandung 0,6 gram urea pada suhu 25 derajat Celcius. MR urea sama dengan 60. Diketahui 0,6 gram urea, MR atau massa molekul sama dengan 60 gram, T atau tetapan suhu sama dengan 25 derajat Celcius, diubah menjadi 298 Kelvin. V sama dengan volume larutan, yaitu 1000 ml. Tetapan gas atau R sama dengan 0,082 LATM dibagi mol Kelvin. Ditanyakan, berapakah tekanan osmosis atau V-nya? Jawabannya M dikali R dikali T. M di sini molaritas. Gram per M1 dikali 1000 per V dikali R dikali T sama dengan 0,6 per 60 dikali 1000 per 1000 dikali 0,082 dikali 298 sama dengan jawabannya 0,24 ATM. Oke, atau atmosfer. Oke, lanjut ke nomor 3 soalnya. Berikut ini peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pemakaian pada radiator kendaraan bermotor. Yang kedua, larutan infus yang masuk ke dalam darah. Jawabannya adalah yang A, penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Penurunan titik beku merupakan contoh pertama, yaitu pemakaian pada radiator kendaraan bermotor, yang dimana penggunaan mesin selalu disertai dengan penggunaan bahan bakar.
dari proses pembakaran ini disertai dengan pembebasan panas. Tidak semua panas dimanfaatkan untuk menghasilkan energi yang diperlukan, tetapi terbuang ke lingkungan. Karena panas yang berlebihan justru akan mengganggu kinerja mesin. Agar kerja mesin tidak terganggu, dalam mesin, terutama yang penggunanya cukup lama atau kendaraan bermotor, selalu dipasang radiator. Fungsi radiator sendiri adalah untuk mentransformasikan panas mesin ke lingkungan agar kerja mesin tidak terganggu atau rusak karena overheat atau kelebihan panas. Yang B, larutan infus yang masuk ke dalam darah menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan, yaitu menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semi permeable dan masuk ke dalam cairan lain, kemudian dibuang. Membran tidak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Oke, terima kasih. Tadi ada yang kelewat pertanyaannya. Yang nomor 3, kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat koligatif larutan secara berturut. Jadi jawabannya adalah A, penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Nah, kita lanjut ke nomor 4 soalnya. Jelaskan penerapan sifat koligatif larutan pada peristiwa sebagainya. Yang A, menambahkan garam saat memasak, dan B, anti beku pada radiator mobil. Silakan yang mau jawab. Yang menambahkan garam. Halo, Angel? Apakah ada Angel? Jaringan kayaknya ya. Iya, jaringan. Ya udah, akan dibacakan oleh saya. Udah. Oke, ada Angelnya. Sok silakan menjawab, Angel. Silpi, Ya. Silpi. Nomor 4A. Saat menambahkan garam ke air, natrium klorida terdisosiasi menjadi ion natrium dan klorin. Partikel bermuatan ini mengubah gaya antar molekul air. Selain mempengaruhi ikatan hidrogen antar molekul air, terdapat interaksi ion dipol yang perlu diperhatikan. Setiap molekul air adalah dipol, yang berarti satu sisi atau sisi oksigen lebih negatif dari sisi lainnya, sisi hidrogen yang lebih positif. Ion natrium yang bermuatan positif sejajar dengan sisi oksigen molekul air, sedangkan ion klor yang bermuatan negatif sejajar dengan sisi hidrogen. Interaksi ion dipol lebih kuat daripada ikatan hidrogen antar molekul air, sehingga dibutuhkan lebih banyak energi untuk memindahkan air dari ion menuju fase uap. Bahkan, tanpa adanya zat larut bermuatan, menambahkan partikel ke air akan meningkatkan titik didih, karena bagian dari tekanan larutan di atmosfer berasal dari partikel zat larut, bukan hanya molekul pelarut air. Molekul air membutuhkan lebih banyak energi untuk menghasilkan tekanan yang cukup untuk melepaskan diri dari batas cairan. Semakin banyak garam atau zat larut yang ditambahkan ke air, semakin menaikkan titik didih. Fenomena tersebut bergantung pada jumlah partikel yang terbentuk dalam larutan. Dan yang B-nya yaitu anti beku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin, sedalam air radiator biasanya ditambahkan etilen glikol. Di daerah beriklim dingin, air radiator mudah membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air dalam radiator menurun. Dengan kata lain, air tidak mudah membeku. Oke, jadi itulah jawaban dari kelompok kami. Bisa mengerti ya, insya Allah mengerti. Oke, jadi cukup sampai di sini kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah, intinya begitu ya. Kita hanya berusaha sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.